Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ansera Online. Kali ini kita akan bercerita tentang hal mistis. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh kakak saya. Di salah satu daerah kota Cirebon terdapat sebuah rumah kosong yang berada di gang kecil dan tepat di pojok gang. Sebelah kiri rumah kosong adalah tembok pembatas antara rumah kosong dengan kebun. Di dalam kebun terdapat sumur tua dan pohon mangga besar. Sedangkan sebelah kanan rumah kosong ada pavilion yang dikontrakkan. Antara pavilion dan rumah kosong ini ada tembok pembatas sehingga tidak ada jalan lintas di antara keduanya. Kebetulan kakak saya tinggal di pavilion rumah kosong tersebut. Bagi informasi atau gambarannya, rumah kosong ini sudah tidak ditempati kurang lebih selama 13 tahun. Karena istri dari pemilik rumah ini meninggal dunia dan pemilik rumah memutuskan pindah ke kota Bandung. Rumah ini hanya dikunjungi sesekali saja, itu pun tidak menentu. Kadangkala dalam setahun tidak dikunjungi sama sekali. Akhirnya rumah ini menjadi rumah yang terbengkalai dan cukup angker karena telah lama kosong. Seringkali warga di daerah tersebut melihat sosok hitam tinggi besar di jendela rumah itu ataupun di luar pagar rumah. Pernah satu kali ada seorang bapak ingin membeli rokok yang kebetulan melewati rumah kosong tersebut. Dia melihat ada sosok tinggi besar di balik jendela. Karena tahu rumah ini lama kosong, maka bapak tadi bertanya ke pemilik warung, "Mang, rumah Om Ka lagi ada orangnya ta?" Kemudian pemilik warung menjawab, "Enggak, Om Ka sudah lama nggak pulang." "Ah, yang benar," kata bapak tersebut. "Tadi saya lihat sosok tinggi besar di jendela di balik horden." Berarti itu siapa ya?" lanjut bapak pemilik rokok tadi. "Wah, saya nggak tahu tuh, tapi yang saya tahu pasti rumah itu udah kosong, udah lama." "Oh ya sudah Pak, saya pulang dulu." Bapak pemilik rokok tersebut tiba-tiba merinding dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Kisah lainnya dialami langsung oleh kakak saya. Karena kakak saya tinggal di pavilion, maka pengaturan listrik dan air berada langsung di rumah kosong tersebut. Akhirnya, tiap kali ingin mengisi token prabayar, kakak saya harus ke teras rumah kosong itu. Di suatu hari, sekitar pukul 4:30 sore, kakak saya ingin mengisi token prabayar. Dan mau tidak mau, harus ke rumah kosong tersebut. Setelah mengisi token, tidak tahu kenapa ada rasa penasaran ingin membuktikan kalimat orang-orang yang mengatakan di rumah Om Ka ada sosok nyonya berbaju merah. Di dalam pikiran kakak saya ada perasaan tidak percaya dengan rumor yang beredar. Masa sih ada sosok nyonya di sana? Lalu dengan keberanian yang cukup, kakak saya mencoba menengok ke dalam rumah melalui jendela utama. Tanpa diduga, sosok nyonya berbaju merah menampakkan wajah cantiknya. Nyonya tersebut memakai topi bergaun merah panjang. Wajahnya berparas nona Belanda. Ketika itu, kakak saya kaget dan langsung berlari pulang ke rumahnya. Di lain hari, kira-kira 3 bulan setelah kakak saya melihat nyonya berbaju merah, ada temannya datang bersama putrinya berusia 17 tahun. Tidak disangka, ternyata putri temannya itu merupakan anak indigo yang terbiasa melihat hal gaib. Ketika hendak pulang menjelang maghrib, tanpa sengaja anak teman kakak saya melihat sosok nyonya berbaju merah di balik jendela utama rumah kosong. Lalu dia berkata, "Mah, itu rumahnya ada orangnya tak?" Mamanya menjawab, "Itu rumah kosong dek." "Rumah kosong kok ada perumahan cantik pakai baju merah di situ?" Jawab si gadis 17 tahun ini. "Ah, yang bener." Ibunya tidak percaya sambil berusaha memutar balik motor.
Lalu dengan polosnya gadis itu langsung bicara. "Tumben ada hantu mukanya cantik." "Hush, jangan ngomong sembarangan," kata kakak saya menyahut obrolan anak dan ibu tersebut. Selepas kakak saya bicara begitu, anak gadis tersebut melihat wajah nyonya berbaju merah berubah menjadi hancur dan menyeramkan. "Mah, ayo cepat pulang." Wajahnya berubah menjadi mengerikan, mah. "Hancur. Takut, mah." Mamanya menegur. "Kamu sih kalau ngomong sembarangan." Mendengar hal itu, kakak saya ikut merinding dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian temannya pun segera meluncur meninggalkan nyonya berbaju merah. Cerita horor tidak hanya sampai di situ saja. Sekitar sebulan yang lalu, sebelum puasa, kakak saya yang kebetulan sedang hamil 8 bulan mendengar suara nyonya baju merah tawa jelas sekali. Hal ini membuat siapapun yang mendengarkannya merinding dan tidak ingin mendengarnya. Selain itu, sampai sekarang pun ada saja orang-orang yang melihat sosok besar di rumah kosong ataupun mendengar orang berjalan di halaman rumah tersebut. Dari beberapa kisah rumah pojok gang ini, kita mendapat kesimpulan bahwa sebaiknya rumah jangan benar-benar dikosongin, karena biasanya rumah kosong menjadi rentan bocor atau rusak. Juga akan mengundang makhluk tak semata tinggal di rumah kita dan mengganggu warga sekitar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat hal-hal seperti cerita di atas dan terlepas dari gangguan mereka. Amin.